wabarakatuh. Saya Sani Nurfaida, kelas manajemen keuangan semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Un Matsuna. Video ini akan membahas mengenai penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Apa itu pesan rutin dan bagaimana strategi penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif? Untuk mengetahui itu semua, baik langsung saja simak videonya. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Yang pertama, pesan rutin sangat beragam seperti pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, undangan. Yang kedua, pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Yang ketiga, pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Yang selanjutnya ada strategi permintaan rutin. Yang pertama, nyatakan permintaan. Pada menyatakan permintaan, tulis dalam nada yang sopan, tidak menuntut dan personal. Gunakan pendekatan langsung dan kemukakan permintaan secara spesifik. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Jelaskan bahwa alasan permintaan Anda itu penting. Jelaskan setiap potensi manfaat merespon permintaan Anda, serta rinci permintaan yang kompleks ke daftar permintaan. Yang ketiga, mintalah dilakukan tindakan spesifik, yaitu informasikan kontak yang dapat dihubungi, ekspresikan rasa terima kasih Anda, dan nyatakan dengan jelas batas waktu permintaan Anda. Bentuk-bentuk permintaan rutin. Yang pertama ada permintaan untuk pihak internal atau pihak dalam. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang sering digunakan yaitu memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal atau pihak luar. Permintaan informasi ke pihak eksternal berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Jika permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Memo. Apa itu memo? Memo adalah surat dari seorang pejabat ditujukan kepada pejabat lain dalam satu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, dan permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis di lembar kertas dalam bentuk formulir, tanpa nomor dan cap instansi. Bagian-bagian yang terdapat dalam memo yaitu kepala surat, badan surat, dan kaki surat. Berikut saya lampirkan contoh dari memo yang termasuk pada kepala surat, yaitu kepada Kepala Bidang Personalia dari Direktur Utama perihal evaluasi kinerja, yang termasuk isi suratnya sehubungan dengan akan berakhirnya bulan September, dimohon Kepala Bidang Personalia untuk segera melakukan evaluasi kinerja karyawan. Rubrik evaluasi terlampir. Laporan paling lambat 3 Oktober 2017. Terima kasih. Yang termasuk pada kaki suratnya yaitu Kendal 27 September 2017, Mujianto Projonarto ST, Direktur Utama. Yang selanjutnya ada surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran. Dalam surat pemesanan harus disebutkan jelas, singkat, dan sopan mengenai nama, jenis, tipe, ciri barang yang dipesan, jumlah pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman, dan waktu pengiriman yang diinginkan. Berikut contoh surat pesanan barang. Dari surat pemesanan kemungkinan akan adanya surat keluhan. Surat keluhan adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas layanannya. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan pengembalian barang dan permintaan uang kembali, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, dan pembatalan pesanan.
Dalam menulis surat pengaduan, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, jelaskan masalah yang ada dan berikan alasan yang jelas. Yang kedua, berikan informasi atau bukti pendukung. Yang ketiga, minta tindakan penyesuaian yang diinginkan. Mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Yang pertama, ketika perusahaan yang salah. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan, jelaskan bagaimana Anda akan menangani klaim, dan ambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. Yang kedua, ketika pelanggan salah, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Jika memenuhi permintaan, buka surat dengan berita baik. Dan pada bagian isi, gunakan pesan untuk mengajak pelanggan menghindari kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Yang ketiga, ketika pihak ketiga yang salah, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan, dan hindari menyalahkan pihak lain. Jangan terlalu fokus pada masalah, fokus pada pencarian solusi. Pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill. Permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung. Good news. Good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau kabar menyenangkan. Contoh good news tentang pekerjaan yaitu dalam bentuk finansial. Yang pertama, kenaikan gaji. Yang kedua, bonus lembur. Yang ketiga, insentif. Yang keempat, THR. Yang kelima, asuransi jiwa dan kesehatan. Dalam bentuk non-finansialnya, yang pertama, promosi jabatan. Yang kedua, tanda penghargaan. Yang ketiga, fasilitas kendaraan dan perumahan. Yang selanjutnya, contoh good news tentang produk. Yang pertama, pemberian diskon. Yang kedua, beli 2 gratis 1. Yang ketiga, produk rusak uang kembali. Yang keempat, layanan garansi. Menyampaikan pesan positif dengan nada bersahabat dan menyambut. Contoh, selamat bergabung di PT Abadi. Sejumlah kandidat telah diwawancara, tetapi latar belakang pendidikan dan pengalaman membuat Anda menjadi yang terbaik untuk mendapat posisi sebagai sales manager. Yang selanjutnya, menjelaskan semua detail yang diperlukan. Contoh, sebagaimana telah kita diskusikan, gaji Anda sebesar 4 juta rupiah. Kami ingin Anda mulai bekerja hari Senin 4 November 2013. Silahkan datang ke kantor saya pukul 9 pagi. Saya akan memberikan orientasi mendalam tentang PT Abadi dan membicarakan berbagai tunjangan perusahaan yang tersedia bagi Anda. Setelah makan siang, Natasha akan membawa Anda ke bagian pemasaran dan membantu Anda mengetahui tugas dan tanggung jawab Anda sebagai sales manager. Saya menunggu untuk bertemu dengan Anda tanggal 4 November 2013. Goodwill. Goodwill adalah pesan dengan niat baik upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis secara langsung. Goodwill memiliki tujuan bisnis, tetapi tujuan bisnis tersebut tidak dilakukan secara langsung. Misalnya, ucapan selamat, penghargaan, ucapan duka cita, dan ucapan terima kasih. Berikut strategi penulisan pesan-pesan positif. Yang pertama ada pendekatan langsung. Pendekatan langsung, ide pokok muncul paling awal atau kesimpulan diikuti dengan bukti-bukti pendukung. Contohnya surat undangan, surat pesanan. Surat pesanan paling tidak memenuhi 3 komponen penting dalam pendekatan langsung, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Langkah-langkah menyusun pesan positif. Yang pertama, mulai dengan gagasan utama. Membuat pembukaan secara jelas dan ringkas, nada yang tulus, semangat, dan berorientasi pada penerima. Hindari pernyataan bertele-tele. Yang kedua, sediakan perincian dan penjelasan yang perlu. Apabila pesan rutin harus menyampaikan informasi yang mungkin mengecewakan, satukan informasi negatif ke dalam konteks positif. Misalnya, toko baju sweater tidak menjual lagi produk merek Good, tetapi diganti menjadi merek Happy dengan kualitas yang lebih bagus. Yang ketiga, akhiri dengan penutupan yang tulus. Pesan dikatakan sukses apabila audiens memperoleh kesan-kesan atau respon yang menyenangkan. Menulis jawaban positif.
Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif, gunakan pendekatan langsung, dimulai dengan pernyataan positif dan menyenangkan, serta diakhiri pernyataan hormat. Menurut jawaban positif, yang pertama, surat konfirmasi pesanan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Pada umumnya, surat konfirmasi diperlukan apabila pesanan produk dengan jumlah dan nilai yang cukup besar. Dalam surat konfirmasi, yang harus disampaikan adalah bahwa produk yang dipesan sedang dalam proses pengecekan dan segera dikirimkan ke pelanggan secara cepat dan tepat sesuai dengan yang mereka kehendaki. Yang kedua ada menjawab permintaan informasi. Yang termasuk menjawab permintaan informasi yaitu A. Menjawab permintaan dengan penjualan potensial. Pelanggan prospektif sering meminta laporan tahunan, katalog, atau brosur untuk membantu mereka mengambil keputusan tentang suatu produk melalui periklanan. Terdapat 3 tujuan utama yang perlu memperoleh perhatian, yaitu memberi tanggapan terhadap semua permintaan atau menjawab semua pertanyaan. Yang kedua, mendorong penjualan yang akan datang. Dan yang ketiga, memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan dengan memberikan tanggapan yang baik dan tambahan informasi produk terbaru. Yang B, menjawab permintaan tanpa penjualan. Menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan lengkap, dan memberikan kesan yang baik dan menyenangkan terhadap pelanggan. Untuk yang selanjutnya itu menangani permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Permintaan kredit bersifat rutin seperti surat persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit merupakan surat good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah. Yang B, memberikan referensi kredit. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam surat rekomendasi, antara lain, permohonan surat rekomendasi harus resmi dan nyatakan sesuai dengan fakta yang ada. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting suatu perusahaan. Selain para praktisi bisnis, dosen senior juga seringkali diminta untuk memberikan surat rekomendasi kepada alumni yang ingin melanjutkan studi lanjut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain untuk melanjutkan studi, kadangkala surat rekomendasi digunakan untuk melamar pekerjaan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi yang positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain, yang pertama, nama lengkap pemohon. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau inisiatif sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang kelima, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.